Miji dengan cepat menjawab kalau dia bukan Miji meski Hasu bisa merasakan kalau cara bicara dan sikapnya sangat mirip dengan Miji. Miji justru menyerang balik dengan bilang kalau Hasu adalah seorang egosentris yang seolah-olah mengetahui semuanya. Tak banyak bicara, Hasu pun langsung meninggalkan Miji yang membuat Miji kembali merasa berkecil hati karena sejak dia kecil sulit baginya untuk diterima orang lain meski itu ibunya sendiri. Suatu ketika, Miji kecil sengaja menggantung tubuhnya di sebuah tiang demi bisa memperoleh perhatian dari sang ibu. Namun perhatian sang ibu hanya terfokus pada Mirai meski Miji akhirnya terjatuh dari tempatnya bergantung. Lalu dia mendapat sedikit perhatian dari Hasu saat Hasu baru pindah ke lingkungannya dan bersekolah di sekolah yang sama dengannya. Namun itu juga tak lama, karena setelah itu dia mendengar kabar kalau Hasu dan Mirai berpacaran. Bahkan di hari ketika Miji akan bertanding, Miji yang menunggu kedatangan Hasu untuk memberikan dukungan padanya, melihat Hasu datang bersama Mirai yang memeluknya hingga Miji akhirnya mengalami cedera. Miji merasa semua orang menutup hati untuknya. Maka dia pun tidak heran ketika Nenek Rosa menolaknya. Tak bersedia menjual tanah miliknya pada perusahaan tempat Mirai bekerja. Karena kegagalan ini, Miji harus dihardi oleh Pak Shin yang menyuruhnya menggunakan kemampuannya untuk membujuk seseorang dengan pesonanya. Sementara di kantor firma hukum Wangun, Pak Li menerima laporan dari stafnya kalau sopir korban kekerasan dari Ketua Choi berencana meninjau ulang proposal kesepakatan damai yang telah mereka buat. Sopir itu bahkan juga menyewa seorang pengacara. Karena kejadian ini, Hosu tidak diundang dalam rapat yang dilakukan oleh tim Pak Li. Sementara di kampung, Mirai yang kembali mendapatkan panggilan untuk bekerja di perkebunan, diantar oleh Gyeonggu yang mengkhawatirkan kondisinya. Gyeonggu bersedia menjemputnya setelah Mirai selesai bekerja. Namun Mirai yang merasa tidak nyaman menolak tawaran Gyeonggu yang terus memaksanya dan menuduh Mirai jual mahal kepadanya. Sejin yang melihat kejadian itu bilang kalau dia akan mengantarkan Mirai pulang karena akan berbahaya kalau Mirai pulang bersama mantan pacarnya yang sekarang menjadi orang asing. Meski dia pemilik perkebunan stroberi, rupanya Sejin tidak begitu paham bagaimana memilih benih stroberi yang bagus. Jika Mirai sekarang sibuk di kebun stroberi dan terlihat lihai melakukan pekerjaan barunya, berbeda dengan Miji yang tak tahu bagaimana caranya membujuk Nenek Rosa agar mau menjual tanahnya. Karena ingin mengetahui siapa sebenarnya Nenek Rosa, Miji mengikutinya ketika Nenek Rosa pergi ke pusat kebudayaan untuk mendengarkan pembacaan puisi. Mendengar puisi tentang rasa kesepian, membuat Nenek Rosa dan Miji sama-sama larut dalam masalah hidup mereka, hingga keduanya sama-sama menangis. Sampai ketika Nenek Rosa akhirnya menyadari kalau Miji mengikutinya. Miji yang takut kalau dia akan dituduh sebagai penguntit dan berakhir di penjara, segera menelpon Hosu untuk menanyakan mengenai masalah. Hosu menasihati Miji agar meminta maaf pada Nenek Rosa sebelum situasinya semakin memburuk. Penjelasan dari Hosu membuat Miji terpesona dengan gaya bicara Hosu yang seperti pengacara sungguhan. Hosu kemudian menyarankan agar Miji melakukan penelitian daring sebelum membuntuti Nenek Rosa. Dan ternyata, Hosu mengenal nenek itu yang terkenal dengan sebutan penyair yang memasak yang pernah sekolah di kampus yang sama dengannya. Nenek Rosa juga memberi beasiswa di kampusnya dan Hosu adalah salah satu penerimanya. Hosu menjadi heran kenapa Miri tak mengenal penyair Rosa di mana esai buatannya digunakan sebagai ujian untuk masuk ke perguruan tinggi mereka. Melihat kedekatan Hosu dan Kim Rosa, Miji mendesak Hosu agar mau membantunya. Namun karena perusahaan tempat Mirai bekerja adalah klien pada firma hukum Hosu, Hosu takut terjadi konflik kepentingan. Miji terus memohon sampai sebuah sepeda hampir menabrak Hosu dan Miji menyelamatkannya. Karena baru saja menyelamatkan nyawa Hosu, Miji kembali memohon agar Hosu mau membantunya. Namun karena Hosu sadar kalau dia dan Mirai sama-sama payah ketika bertemu seseorang, Hosu pun menanyakan kenapa Mirai tak mengajak Miji saja, karena Miji pandai membuat seseorang membuka hatinya. Perkataan Hosu membuat luka lama Miji terbuka kembali. Ketika teman-temannya meninggalkannya setelah cedera yang dialami dan lebih memilih bersama Mirai. Keesokan harinya, Miji mencoba kembali mendatangi Nenek Rosa dengan membawakannya sebuah hadiah sebagai bentuk ucapan permintaan maaf karena telah mengikutinya kemarin. Tapi Nenek Rosa menolak karena menganggap kalau itu adalah suap.
Miji pun mulai menjual nama Hosu untuk menarik perhatian wanita tua itu, mengatakan kalau Hosu sebenarnya ingin datang langsung ke sana tapi belum sempat karena kesibukannya. Tiba-tiba Nenek Rosa ditelepon oleh seseorang yang mengabarkan kalau cleaning service yang akan mereka kirim belum bisa datang. Mendengar itu, Miji langsung berinisiatif membantu Nenek Rosa membersihkan restorannya. Namun bukan ucapan terima kasih yang didapatkan oleh Miji, melainkan hanya sebuah hardikan. Nenek Rosa bahkan melarang Miji datang kembali ke restorannya. Miji kembali teringat ketika Hosu berusaha menjelaskan alasan kenapa dia tidak datang di pertandingan. Sayangnya ketika Miji bilang kalau dia melihat Hosu datang bersama Mirei, Hosu hanya diam dan tak memberi penjelasan apa-apa. Sehingga ketika Gyeonggu menembaknya, Miji langsung menerimanya. Sementara di kantornya, Hosu dibuat kesal karena dikeluarkan dari tim yang menangani klien G-Card. Karena itu ketika dua temannya hendak mendatangi tempat itu, Hosu pun menawarkan diri untuk ikut bersama mereka. Tapi ternyata, itu adalah sebuah acara kencan buta yang diikuti teman-temannya. Karena merasa tak nyaman, Hosu pun meninggalkan tempat itu.